Kami, pelajar yang selalu dituntut berdaya pikir kritis dan aktif dalam setiap penanganan permasalahan yang terjadi terhadap bangsa ini. Namun, apa yang terjadi terhadap bangsa kita saat ini? Apakah semuanya sejalan dengan kata demokrasi? Sering kita jumpai bahwa kebijakan yang seharusnya dibuat untuk kesejahteraan rakyat justru telah membunuh rakyat kita sendiri. Seperti itulah keadaan negeri kita saat ini. Kericuhan terjadi saat massa melempar botol ke arah depan gerbang utama gedung DPR RI. Massa yang menggunakan pakaian bebas ini melempari botol. Dan ya, ternyata masih ada pelanggaran demokrasi di Indonesia. Yang kukira demokrasi di negara ini sudah cukup baik, namun akhirnya hanya sebagai slogan saja. Sekarang kita bebas memilih dan menganut kepercayaan tanpa adanya sebuah paksaan dari siapapun. Entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik maupun Konghucu, semuanya berkumpul di tempat yang sama tanpa adanya diskriminasi akibat dari perbedaan keyakinan yang dianut. Di sisi lain, demokrasi yang semakin berkembang di era reformasi negeri ini, perbedaan pendapat selalu terjadi. Karena sekarang setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya dengan tujuan mendapatkan hasil bersama. Kami demo bukan tanpa sebab, dengan aspirasi masyarakat semakin hari semakin tidak diterima oleh pejabat-pejabat negara. Namun, kita jangan sampai lupa bahwa sejatinya setiap orang berhak mendengarkan dan didengarkan, walaupun tidak semua penyelesaian aspirasi berakhir damai dan menemukan hasil bersama untuk membangun negeri kita ini agar lebih ke arah yang baik dan lebih maju lagi. Demokrasi bukan lagi sekedar slogan, sudah seharusnya kita tolak karena bahwa segala sesuatu harus dari, oleh, dan untuk rakyat. Daripada itu, ada makna yang lebih penting di dalamnya, yakni bagaimana sosial budaya masyarakat yang mendukungnya. Seperti isu yang beredar sekarang, adanya isu penggunaan pemilu pada tahun 2024 yang tentunya akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden.
Selanjutnya, tidak ada konfirmasi mengenai kenaikan harga BBM dan juga pada saat pengambilan sebuah keputusan, tidak adanya koordinasi dengan rakyat. Keputusan hanya diambil dan diputuskan oleh bagian internal yang berkuasa pada negeri ini. Masyarakat dalam hal ini membutuhkan komitmen dan menghargai kebebasan, dan yang lebih penting adalah pentingnya toleransi. Berbagai penafsiran yang berbeda atas hak-hak demokrasi dan prioritas sosial individu maupun kelompok harusnya bukan lagi menjadi persoalan. Kita harus membuat demokrasi menjadi tujuan dan sekaligus tanggung jawab dalam bermasyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 215 juta jiwa, Indonesia berhasil mempraktekkan sistem politik demokrasi modern. Demokrasi telah menjadi katup aspirasi bagi ratusan juta warga negara yang berbeda-beda untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam jangka ke depan, demokrasi juga diharapkan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokratisasi di Indonesia bukanlah sebuah proses yang tiba-tiba. Pencapaian demokrasi di Indonesia telah melalui proses panjang yang mengiringi jatuh dan bangunnya negeri ini. Bahkan, ketika reformasi politik bergulir di negeri ini pada tahun 1998, banyak anggapan bahwa Indonesia akan menjadi negara gagal dan tercabik-cabik oleh konflik internal di antara sesama anak bangsa. Akan tetapi, seluruh pahit getirnya pengalaman di negeri ini ternyata menjadi pupuk penyadaran untuk membangun kematangan demokrasi di negeri ini. Demokrasi adalah tirani paling berani dari semua, karena tidak bergantung pada otoritas agama, atau pada bangsawan ras, atau pada hak prerogatif bakat. Itu didasarkan pada nomor dan topeng atas nama rakyat. Jika monarki adalah palu yang menghancurkan rakyat, demokrasi adalah kapak yang membaginya. Bagaimana demokrasi dapat berjalan jika tidak dimulai dari diri kita sendiri?